Shalom. Pertanyaan, sekali selamat, tetap selamat? Apakah Anda yakin? Part 2. Ya, setelah membahas 3 alasan utama mengenai kepastian keselamatan di dalam Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan 3 alasan berikutnya. Poin yang keempat, karena kesempurnaan karya penebusan Kristus, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Kesempurnaan karya penebusan Kristus memastikan bahwa dosa telah ditebus, maut telah dikalahkan, dan kita akan terus-menerus mendapatkan doa syafaat dari Kristus. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kelima, karena status kita sebagai anak-anak Allah memastikan bahwa kita tidak akan dihukum. Dulu kita musuh Allah dan berada di bawah murka Allah. Namun pengorbanan Kristus yang sempurna mengubahkan status kita sebagai musuh menjadi anak-anak yang dikasihinya. Mungkinkah setelah kita menjadi anak kita akan dihukum? Pasti tidak. Sebab jika Allah sudah melakukan yang terbaik untuk kita, yaitu memberikan anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan setelah kita menjadi anak-anak Allah dan sudah menerima keselamatan, maka Allah juga pasti akan menjaga kita. Dia akan melakukan apapun untuk memastikan keselamatan kita. Yang keenam, karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai meterai dan jaminan. Sebagai meterai berarti Roh Kudus adalah tanda kepemilikan bagi kita. Siapa saja yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya dan siapa saja yang bisa menyebut Allah sebagai Aba Bapa, berarti dia adalah anak-anak Allah. Roh Kudus telah bekerja dalam diri orang itu. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kiranya melalui penjelasan ketiga alasan ini, kita semakin diyakinkan bahwa selama kita di dalam Kristus, keselamatan kita adalah suatu kepastian. Kita tidak perlu khawatir akan kepastian keselamatan kita, sebab Allah bukan hanya menganugerahkannya, Ia juga secara aktif yang menjamin keselamatan kita dengan meterai kekal, yaitu kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi saya ulang, ada 6 poin utama menjadi alasan. Yang pertama, karena kehidupan yang dijanjikan Kristus kepada kita disebut sebagai kehidupan kekal. Yang kedua, karena Allah sendiri berjanji untuk menjaga kita. Yang ketiga, karena Allah mengerjakan kemauan dan kemampuan bagi kita. Yang keempat, karena kesempurnaan karya penebusan Kristus, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Yang kelima, karena status kita sebagai anak-anak Allah memastikan bahwa kita tidak akan dihukum. Yang keenam, karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai dan jaminan. Oke, saya tutup. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Semoga bermanfaat ya. Soli Deo Gloria. Jesus bless you.